Silakan direct. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Para ustazah dan para santri yang dirahmati Allah SWT, insyaallah hari ini kita akan masuk bab ke-21, bab ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirki, ya. Yaitu bab tentang penjagaan Nabi Muhammad SAW pada sisi-sisi tauhid, ya, janabat tauhid wasaddihi, dan bagaimana Nabi menutup segala kulli tariqin, ya, kulla tariqin yusilu ila syirki, segala jalan menuju kesyirikan. Nah, jadi penting untuk kita ketahui, apalagi bab ini sangat penting. Jadi demi menutupi semua bentuk kesyirikan, maka Rasulullah SAW menjadikan sesuatu agar tidak terjadinya syirik. Baik, silahkan dibaca matan pertama dalilnya, teman-teman. Laqad ja'akum rasulun. Az-Zahra gak kedengaran suaranya. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم, yang artinya sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dan kamu sendiri berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Baraat Quran surah Taubah ayat 128. Baik, ini dalil pertama yang disampaikan oleh musannif, ya. Sebenarnya perbincangan ini banyak hubungan dengan perbincangan yang lalu, ya, pada bab-bab yang lalu, tentang bagaimana Nabi ya, janabudar, ya, finauddar, ya, itu pelataran ataupun sisi depan rumah. Itu maksudnya adalah penjagaan Nabi Muhammad SAW terhadap sisi-sisi tauhid, layaknya penjagaan seseorang terhadap sisi-sisi rumahnya dari semua arah, ya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah melindungi kemurniannya serta menutup semua celah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, di dalam kaidah usuliyah, kaidah usul fikih, ya, ada istilahnya saddu dzari'ah. Ya, kalau teman-teman nanti belajar usul fiqh, ya, ada namanya saddu dzari'ah. Itu artinya menutup segala sarana yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang haram. Ya, jadi mengantar segala sarana kepada sesuatu yang haram, ya. Artinya apapun, ya, sarana, kalau udah gara-gara sarana tersebut bisa mengantarkan haram, maka ditutup celahnya. Nah, itulah dia saddu dzari'ah, dalam rangka menutup celah tersebut. Nah, kaidah ini merupakan kaidah yang sangat agung dan telah dijelaskan panjang lebar oleh para ulama, ya. Misalkan contohnya dalil dari surah Al-An'am ayat 108. Ya, surah Al-An'am ayat 108. Nah, misalkan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena kalau kalian maki, maka nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Nah, jadi kita dilarang untuk memaki, mencaci maki sesembahan orang-orang yang menyembah selain Allah. Karena apa? Menutup celah tadi, agar mereka tidak membalas makian sehingga mereka memaki Allah, mencela Allah dengan celaan yang berlebihan tanpa batas dan tanpa ilmu mereka. Nah, makanya
Ya, kita harus toleransi beragama, jangan menghina Tuhan mereka. Kita cuma mengatakan artinya, misalkan Nabi Isa adalah Rasulullah dalam Islam, kita lebih muliakan Nabi Isa, ataupun yang lain ya, misalkan Buddha adalah seorang apa namanya, Siddhartha Gautama ada seorang yang baik, ya, begitu. Jadi jangan kita cela, kita cela dengan celaan yang menghinakan tentunya ya. Nah, tapi tentu dia bukanlah Tuhan seperti itu. Jadi kita tidak boleh mencela karena kita khawatir kalau kita mencela maka mereka akan mencela Allah. Nah ini dia saddu dzariyah. Juga misalkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, misalkan sesuatu yang disyariatkan saja bisa saja berubah menjadi terlarang. Padahal hukum asalnya mungkin mubah. Ya, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad ra'ina. Ra'ina itu pemimpin kami. Tapi katakanlah unzurna, dan dengarlah. Ya, dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. Asalnya panggilan ra'ina diperbolehkan karena maknanya dalam bahasa Arab Allah, perhatikan kami dan dengar atau dengarkan kami. Hanya saja kalimat tersebut bisa dimaknai oleh Yahudi ya dengan ya ahmak, hei bodoh. Orang Yahudi, makanya kita nggak boleh panggil ra'ina, perhatikan kami. Ya Rasulullah, perhatikan kami, dengarkan kami, ya. Karena orang Yahudi ra'ina bisa dimaknai dengan ya ahmak, wahai bodoh. Sehingga karena kekhawatiran panggilan yang biasa digunakan kaum muslimin dengan maksud baik ini akan digunakan oleh Yahudi untuk mencela Nabi SAW. Jadi seperti itu. Jadi ada hal-hal yang bisa jadi kadang mubah, tapi kita dilarang. Karena bisa jadi nanti gara-gara panggilan ini kita diperolok-olokkan oleh agama lain ya. Maka semakin haram suatu perkara, maka semakin banyak sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepadanya ditutup atau dilarang oleh syariat. Nah, jadi semakin haramnya. Contoh, larangan berbuat zina. Ya, zina haram. Ya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, disuruh rajam 100 kali. Bagi yang belum menikah, yang sudah menikah maka disuruh disebat ya 100 kali. Bagi yang sudah menikah maka dirajam sampai mati. Nah, larangan berbuat zina tersebut sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 32, ya ayyuhal wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Janganlah kalian kamu mendekati zina, mendekati ya. Sungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, dikarenakan zina adalah perbuatan yang keji dan sangat buruk, maka perkara-perkara yang asalnya dibolehkan tetapi bisa mengantarkan kepada zina pun menjadi diharamkan. Ya, perkara-perkara yang asalnya dibolehkan gara-gara buruk dan diharamkannya zina, maka ada beberapa hal yang dilarang juga dalam rangka tadi saddu dzariyah. Dalam rangka mencegah segala celah untuk menuju kepada perbuatan yang diharamkan tersebut. Misalkan dilarang mengumbar pandangan. Ya, dilarang mengumbar pandangan. Artinya kita tidak menjaga pandangan kita, ya. Orang laki-laki lihat wanita-wanita, ya, mengumbar pandangan, ya, melihat wanita-wanita cantik. Begitu juga sebaliknya, para wanita-wanita melihat laki-laki yang ganteng, ya, walaupun di film-film misalkan, ya, mengumbar pandangan, ya. Ya, apalagi tidak. Jadi berbahaya, ya. Kemudian hukum asalnya memandang adalah suatu yang diperbolehkan, akan tapi Nabi Muhammad larang karena dapat mengantarkan kepada zina. Mungkin lihat sekedar boleh. Ya, bagaimana Nabi SAW menegur Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, an-nazratul ula laka. Ya, pandangan pertama kepadamu wahai Ali, kalau kedua alaika, kepadamu. Dia berdosa. Dia kalau kita melihat wanita yang cantik kemudian kita lihat lagi maka itu berdosa, ya, apalagi sudah, maka Allah yang lebih tahu sebenarnya. Hukum asal memandang biasa aja. Wanita pun seperti itu, tapi kalau sudah masuk ke dalam hatinya, ya, dia memandang terus memandang, maka bisa mengantarkan kepada zina. Kemudian diantaranya adalah dilarang berkhalwat,
Asalnya berduaan dengan perempuan tidak masalah selama tidak berpegangan, bermesraan, berciuman, ataupun hal-hal haram yang lain. Akan tapi Muhammad SAW melarang karena umumnya berduaan itu bisa mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kepada zina. Ya, ya berduaan, apalagi nyempil ataupun kemana ya. Walaupun mungkin teman seperti itu ya, tapi hukum asalnya boleh, tapi dicegah dari dalam syariat karena bisa mengantarkan ke tadi ya, cinlok, cinta lokasi dan lain-lain. Demikian pula dilarang menyentuh lawan jenis, dilarang bersafar tanpa mahram, ya, dilarang menemui wanita di rumahnya tanpa ada mahramnya, nggak boleh datang ya, apel ke rumah ya datang ke rumah si wanita ataupun wanita datang ke rumah laki-laki ya, nggak boleh, apalagi tidak ada orang. Dan juga dilarang seorang istri memberikan gambaran tentang wanita lain kepada suaminya. Ini juga tidak boleh. Ya, misalkan seorang, ini kalau bagi yang menikah ya seorang suami, seorang istri ya bilang wanita ini begini ya, tubuhnya dan lain-lain, maka tidak boleh seperti itu, maka diharamkan. Ini tentu banyak ya dalam syariat, ada namanya istilah saddu dzari'ah. Juga perkara yang paling diharamkan adalah kesyirikan. Nah, ini dalam Islam banyak sebenarnya ya. Eh, Banyak hal-hal ya seperti itu yang serupa. Misalkan seperti eh, contoh dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kalian bersaudara, sebab itu demikianlah perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ya, di antara larangan-larangan yang mengikuti ayat tersebut itu dilarang berbuat gibah, ya, dilarang melakukan tajassus, mencari-cari aib teman, aib-aib orang, dilarang memanggil dengan panggilan yang buruk, bi'salismul fusuk, ya, nggak boleh panggil-panggil dengan panggilan yang buruk, ya. Demikian pula hal-hal yang lain ya tentunya. Nah, seperti syirik juga, artinya dilarang seperti yang kita pelajari di minggu yang lalu, yaitu dilarang meninggikan kuburan, dilarang menulis di kuburan, dilarang menyemen kuburan, dilarang memasang lampu di kuburan, dilarang sholat di kuburan, dilarang sholat menghadap kuburan, dilarang berdoa di kuburan dengan keyakinan lebih dikabulkan. Ya, artinya cuma menulis nama tidak masalah. Ya, sekedar nama biar orang tahu itu kuburan, itu tidak masalah, dinaikkan sedikit tidak masalah, tapi meninggikan ya, yang melebihi ya biasanya, maka itu tidak dibolehkan ya, dan lain-lain ya. Menyemen kuburan mungkin sekedar biasa-biasa nggak masalah lah kalau memang sudah adat seperti itu, tapi kalau sudah terlalu maka tidak boleh. Memasang lampu di kuburan ya, nggak perlu dipasang lampu, udah biarin kuburan, udah lampu kuburan aja, lampu utama TPU seperti itu. Ya, nggak boleh sholat menghadap kuburan. Itu tadi karena bisa mengantarkan kepada sarana kesyirikan. Dan dilarang terakhir berdoa menganggap bahwasanya di kuburan lebih dikabulkan, sehingga orang-orang akan ramai pergi ke kuburan daripada ke masjid. Begitu juga pada pertemuan yang lalu juga kita telah sampaikan bagaimana Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan agar pohon yang Nabi menerima bai'atur ridwan namanya, yang bai'atur ridwan, untuk ditebang habis pohon tersebut, di mana pohon Nabi duduk bersender di atas pohon tersebut, di apa namanya, di belakang punggung Nabi ya, Nabi bersender di pohon tersebut, bersandar. Nah, para sahabat-sahabat waktu itu semua dijamin surga yang ingin membaiat Nabi Muhammad SAW, yang dikenal dengan Bai'atur Ridwan ya, sebelum tahun berikutnya yaitu Fathu Mekah dalam sirah ya. Nah, Umar bin Khattab melihat kekhawatiran orang-orang yang nanti setelahnya ya mengingat, oh disitulah Nabi duduk, disitulah Nabi membaiat para sahabat-sahabat yang dijamin surga. Akhirnya dikeramatkanlah pohon tersebut, akhirnya hilanglah ilmu, iblis membisikkan mereka untuk menyembah pohon tersebut, sehingga ketika mereka berdoa, sehingga terjadi fitnah, mereka menganggap bahwasanya berdoa di pohon lebih dikabulkan. Nah, jadi terjadi seperti itu. Akhirnya Umar suruh ditebang. Nah, hal itu dikarenakan banyaknya manusia yang pergi ke sana dan sholat di bawahnya waktu itu. Hingga beliau khawatir akan terjadi fitnah, yaitu kesyirikan yang besar pada mereka. Nah, ini dia, teman-teman.
Baik, dalil pertama itu prolog ya tadi. Dalil pertama yang disebut yang dibaca oleh Ananda Santri tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun ya. Itu dalil pertama, itu di antara nikmat Allah SWT untuk umat ini adalah Allah SWT mengutus seorang rasul dari kaum mereka sendiri. Alhamdulillah. Itu dia nikmat. Laqad ja'akum, telah datang bagimu seorang rasul dari kaummu sendiri. Nah, itu nikmat. Ya, dari kaum kalian sendiri. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 164, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Ya, Al-hikmah ini adalah sunnah ya. Alkitab, Al-Quran, Al-hikmah kalau kita temukan yaitu sunnah Nabi, ya, hadis. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka benar-benar fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi di antara nikmat yang Allah berikan yang mengutus seorang rasul. Bahkan Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan dalam sebuah hadis, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nari illa waqad buyyina lakum." Tidaklah ada sesuatu pun yang dapat mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka, melainkan telah dijelaskan semuanya pada kalian. Ya, artinya sudah ada dalilnya semua. Ya, hadis riwayat Tabrani. Ya. Suatu ketika Salman Al-Farisi ditanya, benarkah bahwa Nabi SAW kalian telah mengajarkan segala sesuatu kepada kalian, bahkan dalam hal buang ajat? Salman pun menjawab, ajal, benar. Ya, sampai-sampai dalam buang hajat, coba mau masuk kamar mandi, mau keluar kamar mandi, ya, toilet, itu pun diajarin dalam Islam. Jadi sudah komplit. Ya, sudah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi agama nggak perlu ditambah-tambah lagi, sudah komplit semua. Jadi Salman berkata, ajal laqad nahana an nastaqbilal qibla li ghaitin au baulin. Benar Nabi Muhammad SAW telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar maupun air kecil. Ya, an nastanji'a bil yamin. Beliau juga melarang kami beristinja dengan tangan kanan. Au ain nastanji'a bi aqalli min thalathati ahjar, ataupun melarang kami untuk beristinja dengan kurang dari 3 batu. Au an nastanjiya bi raji'in au bi azmin. Dilarang pula kami beristinja dengan menggunakan kotoran dan tulang. Nah, jadi sampai-sampai hal ini sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Juga misalkan perkara yang mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang, seperti adab makan, adab buang hajat, adab keluar rumah, semuanya telah diajarkan secara detail oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, adab misalkan makan, ya, kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim, ya, qul biyaminik, makan dengan tangan kanan, qul mimma yali, makan apa yang ada di depan kita, apalagi kalau ada acara kondangan, ya, jangan nyaplok ambil di sini sana situ, oh, semua kita, ya, ya, makan santun, ya, seperti itu. Kemudian apa namanya, setelah makan, ya, baca doa alhamdulillahilladzi, ya, apa namanya, ahyan, apa, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah, ya, doanya. Ya, segala puji bagi Allah. Gitu juga doa buang hajat misalkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, pas keluar rumah, ya, keluar buang hajat, ghufranak, ya, kemudian misalkan doa keluar rumah, Allahumma inna nas'alukal, apa namanya, bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan doa-doa yang lain, Allahumma inna na'udzubika an nadhilla aw nudhal aw nuzil. Banyak doanya tentu ya, teman-teman. Apapun artinya semua diajarkan dalam agama ini. Enggak ada yang tidak diajarkan. Ya. Nah, ini dia. Jadi di antara dalil yang disebutkan oleh musannif bahwasanya sungguh di antara nikmat yang paling besar yaitu Allah telah mengutus seorang rasul.
Laular Rasul. Kalau bukan karena Rasul SAW, mahtadaina wa ma sallaina. Ya. Kalau bukan karena Allah, kemudian mengutus Rasul, kita nggak sholat hari ini. Kita nggak dapat hidayah hari ini. Kita nggak akan menemukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Apalagi akhirat nanti surga kelak. Ya, makanya orang yang paling berjasa di kita adalah bukan anak kita, bukan orang tua kita, bukan teman kita, bukan bos kita, enggak. Tapi orang yang paling berjasa adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang paling harus kita cintai adalah Nabi Muhammad SAW. Lebih melebihi. Makanya nggak sempurna iman seorang. La yu'minu ahadukum, kata Nabi. Hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sampai aku lebih kalian cintai dari orang tua kalian, dari anak-anak kalian, dari semua manusia. Bahkan kecintaan ini sampai-sampai harus kita lebih cinta diri kita sendiri daripada, harus kita cinta Rasulullah Nabi Muhammad daripada diri kita sendiri. Ya, pernah suatu ketika Umar bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan dia berkata kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, la anta ahabbul khalqu ilayya minal akhar, atau kama qala. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai dari seluruh manusia, illa min nafsi, kecuali dari diriku sendiri. Artinya aku lebih, diriku pertama, kemudian baru engkau. Kemudian Nabi membantah, la ya Umar, bukan begitu wahai Umar. Hatta akuna ahabba ilai, sampai aku ini lebih kamu cintai, illa min nafsik, daripada dirimu sendiri. Min nafsik. Nah, kemudian baru Umar berkata, walla anta ahabbu ilayya min nafsi. Sungguh engkau adalah orang yang aku cintai di bumi ini. Orang yang paling utama aku cintai, yang paling aku cintai nomor satu, bahkan dari diriku sendiri. Kemudian Nabi berkata, al-an ya Umar, al-an. Sekaranglah baru sempurna imanmu. Jadi begitu. Harus kita mencintai Nabi lebih daripada orang tua dan anak-anak kita. Karena Nabi adalah orang yang paling berat jasanya, paling besar jasanya kepada kita. Ya, kalau tidak ada Nabi, tidak ada kajian tauhid hari ini, tidak ada Al-Quran hari ini, tidak ada Islam hari ini. Kalau bukan bagaimana perjuangan sulitnya Nabi Muhammad SAW dalam hijrah, bahkan sampai-sampai nyawa Nabi Muhammad SAW ya akan terenggut seperti itu. Baik, silakan baca dalil kedua. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan, dan janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Tetapi ucapkanlah sholawat untukku, karena sesungguhnya ucapan sholawatmu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Hadis riwayat Abu Dawud dengan isyarat hasan dan para periwayatnya. Baik, ini dalil kedua, artinya la taj'alu buyutakum qubura. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, ya. Dan janganlah kalian menjadikan kuburanku tempat perayaan. Wasallu. Jadi kita mencintai Nabi, kan jadikan kuburan Nabi itu kita usap-usap, ya. Ya kalau sekedar cium mungkin biasa, tapi jangan usap-usap apa gitu kan. Nah, nggak boleh udah. Nabi suruh apa? Wasallu alayya. Itu aja perintah Nabi. Kalau kalian cinta kepadaku, banyaklah salawat kepadaku. Sesungguhnya salawat kalian ma'rudatun alaihi. Ya, tablughuni haitsu kuntum. Akan sampai kepadaku. Bahkan dalam hadis yang lain, wa kaifa tu'rad wa qad aramta wa qad bulita. Bagaimana dinampakkan kepadamu ya Rasulullah sedangkan engkau sudah menjadi tulang belulang. Ya, kemudian Nabi bersabda, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sebenarnya Allah mengharamkan untuk bumi memakan jasadnya para nabi. Artinya jasadnya para anbiya enggak sirna, ya. Masih ada, ya. Nah, seperti itu. Jadi eh, apa namanya? Jadi kita disuruh selawat paling banyak. Selawat Nabi, cinta kepada Nabi, selawat kepada Nabi. Enggak jadikan kuburan Nabi sebagai apa namanya? Eh, kuburan, dan juga jadikan rumah kita sebagai kuburan. Nah, syarah tentang hadis ini terdapat dua larangan di sini, ya. Ada dua larangan dalam hadis tersebut. Yang pertama adalah larangan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Apa maksudnya?
Yang pertama adalah di antara cara yang bisa dilakukan agar rumah tidak menjadi kuburan adalah eh, banyak-banyak membaca Al-Quran, itu dia. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ya. Makanya dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah kalian menjadikan rumah kalian kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra' fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Nah, ini dia. Berdasarkan dua dalil di atas, dapat dipahami bahwa kuburan itu bukanlah tempat salat dan baca Al-Quran. Nah, artinya kuburan, ya. Jadi mafhum mukhalafahnya, ya, pengertian sebaliknya, jangan jadikanlah rumah kalian kuburan. Artinya kalau di kuburan nggak perlu banyak baca Quran sebenarnya. Ya, kita datang silahkan kita berdoa. Nah, jadi kalau di rumah harus banyak membaca Al-Quran. Seperti itu. Ya, ini terbalik hari ini, orang-orang baca Quran semua di kuburan. Cobalah. Padahal di masjid lebih utama. Oleh karena itu, apabila ingin rumah dipenuhi keberkahan, maka hendaknya sering ditegakkan sholat sunnah di rumah. Sering baca Al-Quran di dalamnya, sholat malam. Sebagai catatan tambahan bahwa di antara penyebab permasalahan rumah tangga yang timbul adalah rumah yang tidak diisi dengan ketakwaan. Sehingga keberkahan ditarik dari rumah tersebut yang berujung pada pertikaian yang sering muncul dalam rumah. Nah, ini dia, teman-teman. Nanti teman-teman sudah menikah pun nanti, ya, artinya terkadang banyak masalah-masalah konflik pertikaian rumah tangga itu terjadi karena rumah yang tidak diisi dengan ketakwaan. Ya, tidak ada Qurannya dibaca, ya, masih film Korea terus-terusan, ya, ya, tidak boleh, ya. Healing Ustaz, healing, ya, 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 tapi jangan juga tidak membaca Al-Quran. Ya, kalaupun memang harus nonton sebentar atau apa, ya, kalau memang mampu ditinggalkan, tidak tinggalkan. Kalau masih nonton sebentar, ya, jangan lupa juga dibacakan Al-Quran, ya, dibacakan Al-Quran, banyak-banyak sholat malam di situ, ya, isi dengan ketakwaan. Itu yang pertama, larangan yang pertama. Larangan yang kedua, jangan jadikan kuburanku sebagai id. Id secara bahasa adalah sesuatu yang diulang-ulang. Id, idun, aid, minal aidin, kembali, ulang-ulang, ya. Jadi id berarti dengan waktu, contoh Idul Fitri dan Idul Adha, ya, idan, itu dia maksudnya id. Karena berulang-ulang Idul Fitri, berulang-ulang, ulang lagi Fitri, ulang lagi Adha, ulang lagi menyembelih, ulang lagi fitrah. Karena setelah berpuasa Ramadan, ya, orang udah hilang semua dosa-dosanya. Jadi kembali menjadi fitrah, kembali menjadi Idul Adha, kembali adha, udhiyah, kembali menyembelih. Nah, itu dia maknanya. Aid artinya secara ulang-ulang, ya, diulang-ulang, sesuatu ini diulang-ulang. Nah, id berkaitan dengan tempat, yaitu seperti tempat-tempat yang didatangi berulang-ulang secara kontemporer. Nah, itu dia maksudnya. Contohnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Arafah, Muzdalifah, Mina, Masjidil Aqsa. Oleh karena itu tidak perlu mendatangi kuburan Nabi Muhammad SAW jika ingin berselawat kepadanya. Jadi ingin berselawat, kita di selawat di Depok bisa, selawat di Bekasi bisa, nggak perlu harus ke sana berselawat. Karena selawat kalian pun di jauh apapun, di ujung dunia manapun, maka ditampakkan kepadaku. Aku akan tahu. Nah, itu dia. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyahin fil ardi yuballighuna min ummati salam. Sungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling di muka bumi. Mereka menyampaikan salam untukku dari seluruh umatku. Nah, malaikat nih sayyahin, dia keliling-keliling di muka bumi dia. Terbang-terbang dia. Masya Allah. Silakan baca dalil ketiga, teman-teman. Dalam hadis lain, Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ia melihat seorang datang ke salah satu celah pada kuburan Nabi Muhammad SAW, lalu masuk ke dalamnya dan berdoa. Maka beliau pun melarang orang itu dan berkata, maukah kamu aku beritahu sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku dan kakekku dari Rasulullah SAW bersabda, La tattakhidhu qabri 'ida wa la buyutakum qubura
inna taslimakum la yadurruni aynama kuntum. Janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, dan janganlah kamu jadikan rumah-rumahku sebagai kuburan. Rumah kamu sebagai kuburan. Tetapi ucapkanlah doa sebelum salam kepadaku, karena sesungguhnya doa salammu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Diriwayatkan dari kitab Al-Mukhtar. Ya, hampir sama ya, dalil kedua dan dalil ketiga ya. Hampir sama artinya ketika Nabi bersabda la tattakhidhu qabri idan, hampir sama ya. Kalau di dalil kedua, janganlah jadikan rumah kalian kuburan ya. Ini didahului dengan apa namanya, kuburan Nabi Muhammad SAW, karena ada kisah ya. Ya, Nabi jadi penjelasan hadis ini teman-teman, Syekh Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Fanzur hadhihi sunnah kaifa makhrajuha min ahli al-Madinah wa ahli al-Bait." Ya. Perhatikanlah sunnah ini, sumber riwayatnya adalah penghuni Madinah dari kalangan Ahlul Bait yang punya kedekatan nasab dan tinggal dengan Rasulullah. Karena mereka memerlukan sunnah ini daripada orang lain, maka pastilah mereka lebih kuat menghafalnya. Ya. Sa'id bin Mansur berkata dalam sunnahnya, ya, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib melihatku berada di kubur Nabi, dia memanggilku. Ya. Pada saat itu dia sedang makan malam di rumah Fatimah. Dia berkata, "Kemarilah untuk makan malam." Aku menjawab, "Aku sedang tidak selera." Dia bertanya, "Mengapa aku melihatmu berada di kubur?" Aku menjawab, "Aku beri salam kepada Nabi Muhammad SAW." Dia berkata, "Jika kamu masuk masjid, maka berilah salam." Kemudian Al-Hasan melanjutkan, padahal cucu Nabi ya, "La tattakhidhu qabri aidan." Nah, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai aid. Karena dalam riwayat yang lain, la'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Ya, ma antum ma bil Andalusi illa sawa. Kalian dengan orang yang berada di Andalus sama saja. Dengan selawat orang Andalus dengan kalian selawat di dekat kuburan Nabi sama saja. Ya, nah itu dia. Uh, Pada zaman dahulu ya, di awal-awal ya, pernah kuburan Nabi Muhammad SAW sudah ditutup dan tidak semua orang melihat kuburan tersebut. Di antaranya seperti asar yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, beliau berkata, dakhaltu ala Aisyata faqultu ya ummati ikshifi li an qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menemui ibunda Aisyah, aku berkata, "Wahai ibunda, tolong bukakan kuburan Nabi dan kedua sahabatnya." Ya, wa sahibaihi, ya, kedua sahabatnya. Fakashafat li an thalathati kuburin la musyrifah. Ya, kemudian Aisyah pun, ibunda Aisyah memperlihatkan 3 kuburan kepadaku yang tidak yang tidak ditinggikan, artinya kuburan tidak ditinggikan. Wala lati'atin mabtuhatin bi batha al-arsatil hamra, ya. Dan tidak pula dicekungkan, akan tetapi rata dengan pasir dari al-arsah al-hamra, ya. Ya, pasir arsah ya namanya ya. Nah, di daerah Hamra. Ya, inilah dalil, artinya kuburan Nabi pun padahal ya harusnya kalau ditinggikan lebih ditinggikan, tapi kuburan Nabi tidak ditinggikan. Nah, para ulama di sini menyebutkan bentuk-bentuk menjadikan kuburan Nabi sebagai id. Apa dia bentuk-bentuk yang terlarang dari menjadikan kuburan Nabi itu sebagai id? Yang pertama di antaranya adalah selalu mengunjungi kuburan Nabi Muhammad SAW untuk berselawat. Nah, itu udah jadi aid. Misalkan setiap Muharram dia datang ke makam Nabi, berselawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Gitu-gitu kan, apalagi orang Indonesia. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Ya, setiap misalnya Muharram ataupun setiap mau Nabi, nggak boleh, nggak selawat dimanapun. Ya. Kemudian di antara yang menjadikan kuburan Nabi itu sebagai id, sering mengunjungi kuburan Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan salam kepadanya. Datang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ustaz, boleh saya datang? Boleh saja sih. Kalau kita bagus imannya ya, boleh saja. Kita cinta kepada Nabi, datang, boleh.
Ya, tapi hati-hati ya, khawatir nanti kalau apalagi antum kalau misalkan antum orang yang jadi qudwah, antum buat seperti itu, anak-anak murid ikut semua nanti. Ya, jadi khawatir ya orang yang lemah imannya nanti udah dipikir itu adalah merupakan petuah dari Nabi. Ya, seperti itu. Boleh-boleh saja. Ya, tapi terkadang untuk mencelah tadi saddu dzari'ah ya, jangan setiap hari. Sering-sering silahkan kalau kita tinggal di Madinah. Dari Ma'mar bin Ayub atau dari Nafi' beliau berkata, setiap kali Ibnu Umar kembali dari safarnya, dia datang ke kubur Nabi SAW dan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Abu Bakr. Assalamu alayka ya Abi. Itu Ibnu Umar, ya, bapak anaknya Umar bin Khattab ya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Abu Bakrin. Assalamu alayka ya Abi. Apa kabarmu ya Abi? Assalamualaikum. Kemudian Ma'mar melanjutkan, maka aku pun menanyakan hal ini kepada ya, yaitu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar tanya Abdullah bin Umar, ya ini Ma'mar ya. Eh, Nabi yang melakukan hal itu selain Ibnu Umar. Ada. Ya ini cuma ijtihad sendiri beliau artinya. Nah, jadi nggak ada, jadi nggak lakukan pun tidak masalah. Ya memang beliau bagus memuliakan Nabi ya, mulia insya Allah Allah kasih pahala. Tapi hati-hati, ya, jangan sampai ini amalan dijadikan sebagai amalan rutinitas ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Maka kana syakhsun ahabba ilaihim ru'yata minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu ilaihi lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik." Tidak seorang pun yang lebih mereka para sahabat cintai saat melihatnya selain Nabi Muhammad SAW. Jadi para sahabat ini kalau melihat Nabi sangat cinta, karisma Nabi luar biasa dan keindahan wajah Nabi ya, ketampanan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka sangat bahagia ketika melihat Nabi Muhammad SAW, ya, wajah Nabi yang selalu tersenyum, ya. Namun jika melihat beliau, mereka tidak pernah berdiri karena mereka mengetahui kebencian beliau di atas hal itu, ya. Nah, jadi kalau Nabi datang mereka nggak mau jadi Nabi nggak suka disanjung-sanjungkan sekalian seperti itu. Nah, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Ismail bin Ishaq al-Jadhami al-Maliki, beliau menukilkan perkataan Imam Malik, di mana Imam Malik berkata, "Walaisa yalzam man dakhala kharaja minhu min ahli Madinah al-wuquf bil qabr." Bukanlah suatu hal yang lazim bagi penduduk kota Madinah saat masuk atau keluar dari Masjid Nabawi untuk berdiri di depan kuburan. Ini hanyalah boleh bagi orang-orang yang asing yang berziarah. Maka dikatakan kepada beliau Imam Malik, sebagian orang dari penduduk Madinah yang tidak pulang dari bersafar dan tidak pula ingin bersafar, tapi berdiri di kuburan Nabi Muhammad sehari sekali ataupun lebih. Mereka lalu bersalam kepada Nabi dan mereka berdoa beberapa saat. Maka Imam Malik berkata, aku tidak mengetahui ada seorang pun dari kalangan ahli fikih kota Madinah yang pernah melakukan ini. Nah, jadi kadang banyak amalan-amalan itu ada kuburan Nabi aja seperti itu ya. Ya, orang udah buat ini, buat itu. Nah, itu diantara aid-aid ya. Jadikan kuburan Nabi aid. Di antaranya juga misalkan berkumpul untuk ziarah kubur Nabi Muhammad SAW pada waktu tertentu setiap tahun. Nah, ini nggak boleh. Di antaranya juga misalkan sengaja bersafar khusus untuk ziarah kubur Nabi aja. Bersafar khusus untuk ke Madinah aja, ziarah kuburan Nabi. Ini nggak boleh juga. Kalau udah safar ke sana, pergi umrah. Ya, udah. Ngapain harus ke Madinah aja. Ya seperti itu ya. Memang karena memang keutamaan kota Mekah tadi, kota Madinah dan Baitul Maqdis. Ya, bahkan dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Lau adraktuka qabla an takhruj." Ya. Dari Abu Hurairah ketika baru pulang dari Gunung Tur, ya.
berkata, seandainya aku menemuimu sebelum kamu berangkat, niscaya kamu pun tidak akan keluar. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi Nabi pernah bersabda, punggung hewan tidak ditunggangi kecuali menuju 3 masjid. Nah, jadi jangan ya, safar yang paling disyariatkan adalah untuk pergi memang ziarah, untuk benar-benar memang tujuan ziarah itu adalah 3 tempat, ya, bukan ke Paris, bukan ke Jerman, bukan ke apa lagi, Melbourne, bukan ke Swiss, ya. Tapi boleh Ustaz, saya memiliki ada kelebihan harta, boleh, siapa yang bilang nggak boleh, ya, tapi jangan sering-sering, ya, menghamburkan duit, ya, mendingan sedekah. Ya, kalau untuk dalam rangka untuk bisnis, usaha mungkin dan lain boleh, nggak masalah ya. Tapi kalau emang sekedar main-main, jangan sering-sering, ya. Boleh datang kalau pergi kita memang orang, alhamdulillah ya, Allah kasih kelebihannya. Tapi yang sangat-sangat disyariatkan untuk ziarah adalah di 3 masjid ini. Ya, makanya Nabi pernah berkata, la tu'malul matiyu illa ila thalathati masajid. Ya, punggung hewan tidak ditunggangi kecuali menuju ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidi Hada, itu Masjid Madinah, wa ila Masjidi Ilya atau Baitul Maqdis, atau ke Masjid Ilya, yaitu Masjid Baitul Maqdis, Masjid Aqsa maksudnya. Arfajah berkata, qultu li Ibni Umar, inni uridu an ati at-tur, qala innama tashuddu rihal ila thalathati masajid. Aku berkata kepada Ibnu Umar, sungguhnya aku ingin pergi ke Tur. Beliau pun menjawab, perjalanan jauh safar hanyalah dilakukan untuk 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabi, dan Masjidil Aqsa. Dan janganlah sengaja bersafar ke Tur. Ya. Oleh karena itu, sengaja bersafar dari jauh ke suatu masjid selain 3 masjid ini untuk ziarah atau beribadah adalah hal yang tidak diperbolehkan. Jadi untuk beribadah, misalkan pergi ke Masjid Imam Syafi'i di Masjid Mesir, ataupun pergi ke Masjid Sayyidah Aisyah di Mesir, ataupun pergi ke masjid apa lagi, dan lain-lain ya, yang ada Masjid Hussein di Mesir juga, namanya. Nggak boleh, sengaja khusus pergi nggak boleh bersafar kecuali 3 masjid ini dalam rangka ibadah. Ya, kalau rangka main-main ya silahkan pergi seluruh dunia kita datang, boleh, tidak masalah. Ya, tapi jangan sering-sering juga ya. Bagus untuk sedekahin daripada asik keliling dunia ya. Seperti itu. Masjid Haram karenanya 3 masjid ini memiliki kekhususan yang khusus, artinya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim, Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, dan Masjid Aqsa dibangun oleh Nabi Sulaiman. Adapun selain dari 3 itu, maka semuanya adalah masjid yang sama, tidak boleh mengistimewakan salah satunya seperti ketiga masjid para nabi. Ya, bahkan dalam hadis ya, man shalla, barang siapa yang salat Masjidil Haram maka Allah tulis dia 100.000 pahala. Barang siapa yang salat Masjid Nabawi ya 10.000 pahala. Barang siapa yang salat di Masjid Baitul Maqdis dapat 1.000 pahala. Dia pahala yang luar biasa. Ya, makanya kalau udah sampai ke sana jangan tinggalin salat, apalagi salat bersama imam, terutama para bapak-bapak ya. Nah, ini dia apa namanya, kalau kita lihat di Mekah ya, bentuk kuburan di Ma'la ya. Nah, itu bentuk kuburannya nggak ditinggi-tinggikan, cuman pasir aja sedikit gitu. Tapi tahu kita itu kuburan, tapi nggak ada yang ditinggi-tinggikan sekali ya. Baik, selesai ya teman-teman ya. Eh, ini dia penjelasan dari bab ini. Silahkan dibaca kandungannya, kemudian kita tutup. Kandungan bab ini. 1. Tafsir ayat dalam Qur'an At-Taubah. 2. Rasulullah SAW telah memperingatkan umatnya dan menjauhkan mereka sejauh-jauhnya dari syirik, serta beliau telah menutup setiap jalan yang menjurus kepada syirik. 3. Rasulullah SAW sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kita dan amat belas kasihan lagi penyayang. 4. Rasulullah melarang untuk menziarahi kuburannya dengan cara tertentu, yaitu dengan menjadikannya sebagai tempat perayaan. Padahal ziarah ke kuburan beliau termasuk amalan yang amat baik.
5. Rasulullah melarang untuk memperbanyak ziarah kubur. 6. Rasulullah menganjurkan untuk melakukan sholat sunnah di rumah. 7. Telah menjadi ketetapan di kalangan kaum salaf bahwa menyampaikan sholawat untuk Nabi tidak perlu masuk ke dalam kuburannya. 8. Alasannya bahwa ucapan sholawat dan salam dari seorang untuk beliau akan sampai kepada beliau dimanapun ia berada. Maka tidak perlu harus mendekat sebagaimana diduga oleh orang yang menghendaki demikian. 9. Bahwa Nabi SAW di alam barzah ditunjukkan kepada beliau amal umatnya yang berupa sholawat dan salam untuknya. Ya, terima kasih ya. Nah, ini dia kandungan ya, artinya kita tahu bahwasanya selawat tidak mestilah harus ke sana ya, dimanapun kita berada, maka insya Allah selawat kita kepada Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan cinta kita kepada Nabi, kita ingin dikenal Nabi Muhammad SAW, terlebih lagi nanti di pada mahsyar, ya, di padang mahsyar ya, di mana semua orang kehausan, jarak matahari jarak 1 mil, semua orang ingin minum di telaga Nabi Muhammad SAW, dan Nabi mengenal kita. Mudah-mudahan kita dikenal dengan orang yang selalu selawat kepada Nabi Muhammad SAW, tidaklah seperti orang-orang yang telah mengubah syariat Nabi. Ya, karena Nabi nanti akan kenal ada di antara umatnya yang Nabi kenal. Karena ghurran muhajjalin, bekas wudhu. Ya, Nabi tahu itu umatnya, kemudian tiba-tiba diusir oleh malaikat. Maka dikatakan, ya kenapa mereka diusir? Malaikat, maka malaikat pun mengatakan, mereka telah mengubah-ubah syariatmu ya Rasulullah. Ya, suhkan, maka Nabi pun berkata, menjauhlah sana seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semua mencintai Nabi Muhammad SAW, marilah perbanyak selawat kepadanya, di hukum asalnya kapanpun, dimanapun kita bisa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, sambil tiduran, sambil rebahan, ya, sambil memasak, ataupun yang lain-lain. Ya, maka insya Allah Allah akan menampakkan ya, dan Nabi SAW akan tahu siapa yang berselawat kepadanya dan mengirimkan salam, dan dikirimkan salam oleh para malaikat. Baik, demikianlah teman-teman. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, InsyaAllah kita akan masuk ke bab 22. Ma ja'a anna ba'da hadhil ummah ya'budul awthan. Yaitu tentang keterangan bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah berhala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Saya izin ya.